Renungan malam, God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang mengagumkan oleh Ellen G. White, tanggal 25 Februari 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, menuntun dan mengajari kami agar dapat mengerti dan menghidupkan setiap firman yang kami pelajari dan dengarkan. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Ibu Vera Mandang. Kepada Ibu Vera, kami persilahkan. Selamat malam. Bacaan renungan malam hari ini, 25 Februari, berjudul Penatalayan Kekuatan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Markus 12 ayat 30. Kepada setiap orang dipercayakan karunia-karunia pribadi yang disebut talenta. Sebagian orang menganggap bahwa talenta ini hanya diberikan kepada mereka yang memiliki kecerdasan luar biasa atau bakat istimewa. Namun Allah tidak membatasi pemberian talentanya hanya kepada segelintir orang pilihan. Kepada setiap orang diberikan suatu kemampuan khusus yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Tuhan. Waktu, akal budi, harta, kekuatan, kemampuan mental, kelembutan hati, semuanya adalah karunia dari Allah yang dipercayakan untuk digunakan dalam pekerjaan besar memberkati umat manusia. Dalam modal kekuatan terdapat talenta berharga yang telah dipercayakan kepada manusia untuk bekerja. Ini lebih berharga daripada simpanan di bank manapun dan harus dihargai lebih tinggi. Ini adalah berkat yang tidak dapat dibeli dengan emas atau perak, rumah atau tanah, dan Allah menuntut agar digunakan dengan bijaksana. Tidak seorang pun berhak mengorbankan talenta ini kepada pengaruh merusak dari kemalasan. Semua orang sama bertanggung jawab atas modal kekuatan fisik sebagaimana atas modal harta benda. Pelajaran penting tentang kerja yang tekun dan puas dalam tugas-tugas hidup yang perlu masih harus dipelajari oleh banyak pengikut Kristus. Diperlukan lebih banyak kasih karunia, lebih banyak disiplin, karakter yang tegas untuk bekerja bagi Allah sebagai tukang, pedagang, pengacara, atau petani, membawa prinsip-prinsip kekristenan ke dalam urusan kehidupan sehari-hari, daripada bekerja sebagai misionaris yang diakui di ladang terbuka. Diperlukan keberanian rohani yang kuat untuk membawa agama ke dalam bengkel dan kantor, menguduskan setiap rincian kehidupan sehari-hari dan mengatur setiap transaksi sesuai dengan standar firman Allah. Namun inilah yang dituntut Tuhan. Agama dan pekerjaan bukanlah dua hal yang terpisah. Keduanya adalah satu. Agama Alkitab harus terjalin dalam setiap perkataan dan perbuatan kita. Kuasa ilahi dan manusia harus bekerja sama, baik dalam pencapaian duniawi maupun rohani. Kita harus mengasihi Allah bukan hanya dengan segenap hati, pikiran, dan jiwa, tetapi juga dengan segenap kekuatan. Ini mencakup penggunaan penuh dan cerdas dari seluruh kemampuan fisik kita. Demikian bacaan renungan malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatalayanan Ibu Vera. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, setiap orang telah menerima karunia pribadi dari Allah Bapa yang disebut talenta. Bukan hanya mereka yang memiliki kecerdasan atau bakat luar biasa. Allah mempercayakan kepada setiap manusia
kemampuan khusus yang harus dipertanggungjawabkan, baik berupa waktu, akal budi, harta, kekuatan, kemampuan mental, maupun kelembutan hati. Semua ini adalah anugerah atau pemberian ilahi yang diberikan bukan untuk disia-siakan, melainkan untuk digunakan dalam pelayanan dan pekerjaan besar memberkati dan menyelamatkan sesama manusia serta memuliakan Allah. Tadi malam kita sudah mempelajari mengenai penatalayan kebenaran. Malam ini kita akan pelajari mengenai penatalayan kekuatan. Ayat inti di dalam Markus 12 ayat 30 berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu." Ketika Yesus menyampaikan perintah atau hukum yang terutama dalam Markus 12 ayat 30 ini, Ia tidak hanya berbicara tentang perasaan. Ia tidak hanya berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu." Ia menambahkan, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Mengapa? Karena seringkali kita memahami kasih kepada Tuhan sebagai sesuatu yang rohani saja, seperti doa, pujian, ibadah. Tetapi Yesus memasukkan hal-hal yang sangat praktis, yaitu kekuatan fisik kita. Yesus menegaskan bahwa kasih kepada Tuhan Allahmu, lihat warna kuning, di dalam Alkitab Bahasa Indonesia, kata Tuhan dibubuhi koma, dan kemudian kata Allahmu. Sedangkan di dalam Alkitab Bahasa Inggris disebutkan, "The Lord thy God." Tidak ada tanda koma. Artinya bahwa the Lord thy God adalah Tuhan Allahmu, yaitu Allah Bapa. Jadi, Yesus menegaskan agar kita mengasihi Allah Bapa dengan segenap kekuatan. Tidak setengah-setengah, menunjukkan bahwa aspek fisik kehidupan kita juga adalah bagian dari kasih kita kepadanya. Kekuatan tubuh, energi, kesehatan, dan kemampuan bekerja bukan sekedar alat untuk mencari nafkah, tetapi sarana untuk memuliakan Tuhan Allah kita. Kekuatan fisik adalah salah satu talenta berharga yang Allah percayakan kepada manusia sebagai modal untuk bekerja dan melayani. Dalam renungan malam ini, God's Amazing Grace, halaman 64, paragraf 3 berkata, dalam modal kekuatan terdapat talenta berharga yang telah dipercayakan kepada manusia untuk bekerja. Ini lebih berharga daripada simpanan di bank manapun dan harus dihargai lebih tinggi. Ini adalah berkat yang tidak dapat dibeli dengan emas atau perak, rumah atau tanah, dan Allah menuntut agar digunakan dengan bijaksana. Tidak seorang pun berhak mengorbankan talenta ini kepada pengaruh merusak dari kemalasan. Semua orang sama bertanggung jawab atas modal kekuatan fisik sebagaimana atas modal harta benda. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, kekuatan fisik adalah salah satu yang nilainya jauh melebihi kekayaan duniawi, seperti emas, perak, rumah, atau tanah, karena merupakan berkat ilahi yang tidak dapat dibeli. Allah menuntut agar kekuatan ini digunakan dengan bijaksana dan tidak disia-siakan oleh kemalasan atau kebiasaan yang merusak. Setiap orang bertanggung jawab kepada Allah Bapa atas bagaimana ia menggunakan tenaga dan kesehatannya. Sama seperti ia bertanggung jawab atas harta benda yang dimilikinya. Oleh sebab itu, Rasul Paulus menuliskan ke jemaat Roma di dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati.
Kekuatan fisik sering diabaikan. Kita sering lebih menghargai uang daripada kesehatan. Kita mengejar harta, tetapi mengorbankan tubuh. Padahal, tanpa kekuatan, harta tidak berarti apa-apa. Ingat bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Dan kita bukan milik kita sendiri, sebab telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Jika tubuh adalah bait Roh Kudus, di mana Yesus melalui rohnya tinggal, maka kita wajib menjaganya. Menggunakan tubuh dengan tidak baik, menyia-nyiakannya dan merusaknya dengan pola hidup yang tidak sehat, merupakan pelanggaran atau dosa. Karena itu, kita muliakan Allah Bapa dengan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Bekerja secara fisik menjadi tukang, pedagang, pengacara, atau petani, dan lain-lain, kita membawa prinsip-prinsip kekristenan ke dalam urusan pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Setiap transaksi, setiap tanggung jawab, setiap tugas harian adalah ladang pelayanan. Bekerja dengan jujur dan tekun adalah kesaksian yang hidup bagi dunia yang mencerminkan karakter Yesus Kristus. Iman sejati mempengaruhi cara kita bekerja, berbicara, dan bertindak setiap hari. Allah memberi kita kuasa melalui Roh Yesus Kristus, tetapi manusia harus bekerja sama dengannya. Karenanya, Rasul Paulus di dalam suratnya ke jemaat Filipi berkata, Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tulisan Rasul Paulus ini menunjukkan sinergi antara kuasa Allah dan usaha manusia, sehingga kita dapat mengasihi Allah dan sesama manusia dengan segenap kekuatan kita. Kasih sejati melibatkan tindakan dengan menggunakan seluruh kemampuan fisik secara maksimal. Kita hidup sebagai penatalayan yang setia. Selanjutnya, Rasul Paulus dalam suratnya ke jemaat Korintus berkata, 1 Korintus 10 ayat 31, Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, mengasihi Allah dengan segenap kekuatan berarti menggunakan energi, kesehatan, dan kemampuan kita untuk kemuliaannya. Sebagai penatalayan, kita dipanggil untuk setia, disiplin, dan tekun. Pada akhirnya, Yesus akan berkata kepada kita, hamba yang setia. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Matius 25 ayat 21. Kiranya pekabaran ini membawa pembaharuan dan sukacita bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini. Ajarlah kami agar menjadi penatalayan kekuatan yang menggunakan kekuatan fisik kami dengan segenap hati dan memuliakan-Mu. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mohon curahkan Roh Yesus Kristus ke dalam hati kami, agar kami mampu menggunakan segenap kekuatan kami untuk mengasihi Allah Bapa dan sesama kami manusia. Terlebih, dapat mengabarkan kasih-Mu yang menjadi berkat dan keselamatan semua orang. Sehingga banyak jiwa yang mengenal Allah Bapa dan Yesus Kristus, Anak Allah, datang kepadamu dan bertobat. Jadikanlah kami penatalayan yang setia. Karakter kami disempurnakan agar serupa dengan karakter Yesus. Dan bila mana Yesus datang yang kedua kali, kami diangkat masuk ke dalam kerajaan sorga. Banyak dosa dan pelanggaran yang kami lakukan ya Bapa, mohon ampuni kami. Kami persembahkan doa ini hanya melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami.
Amin.